Ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang tidak ada dalil, tidak ada contoh, tapi ada kias. Ada kias yang bisa disandarkan kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka yang mencari ilmu ini adalah bukan orang-orang seperti kita yang tidak tahu ilmunya. Ini adalah para ulama yang berijtihad. Jika patokannya itu 4 tadi ada, maka silahkan lakukan. Jadi kata kuncinya bukan hanya sekedar baik, tapi ada enggak dalam aturan main Rasulullah SAW dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di momentum terakhir yang insya Allah kita mungkin akan mengakhiri. Kalau tanggal 21 kita belum sempat, tanggal 23 lewat, tanggal 25 ketiduran, masih ada tanggal 27. Tapi saya sih begini Pak prinsipnya, hadirin sekalian. Apalagi sekarang kan sudah ada keputusan tuh sebagian ormas yang menyatakan bahwa lebarannya dia Pak hari Jumat. Berarti lebih cepat atau lebih lambat? Pakai tol. Cepat. Nah kalau kita punya anggapan seperti itu, berarti menurut kita bisa jadi malam ganjil, tapi ternyata bisa jadi menurut Allah malam genap. Sehingga kita pilih yang ganjil aja. Padahal bisa jadi yang kita pilih yang ganjil itu justru malam genap. Kasihan dia gitu. Jadi kalau bisa setiap malam Pak di sekolah yang terakhir ini masih ada sisa, benar nggak? Malam tanggal 26, tanggal 27, 28, 29. Kalau begitu harinya misalkan 29. Masih ada berapa lagi? Minimal ada 4 hari lagi ya. Minimal itu loh. Stay di masjid lah. Nah, para ulama mengasih bimbingannya kepada kita hadirin sekalian. Ini mungkin sebetulnya sudah disampaikan banyak yang menyampaikan ini, tapi saya ingin mengulangi kembali bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk iktikaf. Para ulama merespon dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini. Kalau bisa 10 waktu ambil, 10 hari terakhir stay di masjid, keren. Tapi saya tidak bisa cuma setengahnya aja. Setengah itu maksudnya adalah bukan 24 jamnya, tapi saya bisa malam doang, boleh. Karena bapak-bapak belum libur, yang bekerja kalian pensiun kayak kita ya, kita bebas gitu ya Pak Juri ya, udah pensiunan. Ya beliau masih sibuk aja, cuma macet segala macam apa. Tapi masih ada sisa waktu kan, karena kalimatnya di situ salah hiya hatta matla'il fajar. Allah berikan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan sampai terbit matahari, sampai fajar, sampai waktu subuh. Berarti semalaman ada kesempatan untuk kita bisa melakukan amal-amalan Lailatul Qadar. Ibu-ibu boleh ke masjid itikaf? Boleh, asal ada 4 syarat. Untuk ibu-ibu nih, untuk para suaminya ingetin kalau ibu-ibunya salah. Karena di sini mungkin ada yang berpasangan yang hadir bersama dengan istrinya. Istri-istri kita boleh datang ke masjid, ke majelis taklim, kemanapun untuk dalam mengikuti kajian-kajian itu dengan 4 syarat. 1, tidak pakai wangian. Kasihan sama laki-laki yang mencium wanginya. Apalagi puasa kayak gini, nanti bisa stres kan. Cium wangi-wangi itu perempuan, laki-laki sunnah. Dibaluri seluruh tubuhnya dengan wangian, laki-laki sunnah. Perempuan makruh kalau untuk datang ke tempat umum. Yang kedua, tidak tabarruj, menor gitu, kayak bekas berjokin biru-biru di pipinya. Menor kayak gitu. Yang ketiga, tidak membawa perhiasan, bukan karena ada kejahatan, tapi juga memancing kejahatan. Karena kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi karena ada sempatan. Waspada. Kemudian yang keempatnya, jaga suara, karena suara bagi kita adalah aurat. Di sini ya insya Allah karena sudah terdidik semua di luar sana. Kadang-kadang saya lagi ngisi kultur seperti ini, waktu kamu ibu-ibu ngobrol, ada tepuk jidat. Jadi kayak gimana kita di sini, masya Allah luar biasa saleh semua ibu-ibunya. Amin ya rabbal alamin. Keren karena memang didukung oleh fasilitas masjid dan juga DKM yang peduli tentang pendidikan dan agama. Ada sekalian, kalaupun lagi nggak sempat ibu-ibunya, maka para ulama mengambil dari sebuah hadis. Barang siapa yang membantu pada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan itu sendiri.
Jadi kalau para suaminya berangkat ke masjid untuk i'tikaf, istrinya siapin untuk segala perbekalannya. Siapin bajunya, siapin pakaiannya, siapin segala macam yang termasuk logistiknya. Maka sang istri akan mendapatkan pahala dari seperti suaminya yang beriktikaf. Maka kalaupun ada suaminya, kalau ada pun istrinya yang mau beriktikaf, seharusnya bersama dengan mahramnya. Suaminya boleh, anaknya boleh, pokoknya mahramnya lah yang tidak batal boleh untuk menemani. Tapi kalau celunung sendirian, Pak, gimana yang punya suami? Jangan tanya lah. Begitu dia. Kecuali kalau dia ada mahramnya, ada anaknya, boleh. Tapi kalau sendirian, takut fitnah. Aku sudah tua, sama aja namanya perempuan tetap aja fitnah. Jangan lihat tuh badan mudanya ya. Ada sekalian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Tadi mungkin ini teknisnya, sekedar berbagi waktu saja. Saya tidak bisa sepenuh malam, tapi Allah menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah memberikan space waktu dari mulai terbenam matahari waktu maghrib sampai dengan waktu subuh. Itu artinya malam Lailatul Qadar. Pertama, seseorang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar menurut Imam Syafi'i, satu, dia berjamaah isya dan berjamaah subuh. Kalau subuh doang, kata Mas Sabi, enggak, maaf. Karena dia tidak dimulai dari sholat isya. Sudah masuk waktu malam, maka wajib bagi dia kalau ingin mendapatkan pahala Lailatul Qadar, maka wajib sholat berjamaah isya dan jamaah subuh. Walaupun mungkin standby di masjidnya enggak sebanyak waktu itu. Waktu isya berjamaah plus dengan tarawihnya, pulang makan lagi dan sebagainya di rumah, mungkin jam 2 atau jam 1 atau mungkin jam 12 sudah balik lagi ke masjid. Di dalam masjid melakukan aktivitas, nanti akan saya sampaikan apa saja aktivitasnya. Mungkin jam 4 karena tidak ada logistik, DKM tidak menyiapkan sahurnya, pulang dulu tuh, makan dulu bersama dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Kemudian menjelang subuh balik lagi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah subuh. Maka ini sudah dipastikan dapat. Walaupun kemarin beredar sebuah berita yang menarik berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW dan dikuatkan oleh para ulama. Jika malam Lailatul Qadar itu tiba jatuh pada malam Jumat dan di malam ganjil, maka dia itulah yang lebih tepat. Prediksinya maksudnya, bukan tepat itu dipastikan, bukan. Prediksinya menurut para ulama itulah yang paling tepat. Dan itu kemarin sudah lewat. Ya semangat ya, nggak usah bilang begitu, itu baru prediksi karena masih ada hari-hari lain. Kejar kemuliaan. Itu yang pertama. Jadi sholat berjamaah isya plus berjamaah subuh. Di malam harinya sempatnya jam berapa ke masjid? Silakan. Mau separuh waktu, seperempat waktu, atau sepunyanya waktu, silakan. Apa yang dilakukannya? Selain dari yang tadi yang salat berjamaah isya dengan subuh, kemudian saat dia berada di masjid minimal salat 2 rakaat. Salat apa Pak? Memang ini jadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer seperti Ustaz Hidayah, Ustaz Abdul Somad dan lain-lainnya, mereka menyarankan karena salat tahajud itu tanpa batas, masna terus bebas. Maka di malam hari ketika kita berada di masjid boleh salat 2 rakaat yang dimaksudkan minimal itu adalah salat tahajud. Pak, saya tidak punya rujukannya itu. Saya tidak yakin dengan salat tahajud. Bolehkah salat lain? Boleh. Ketika wudu, beres wudu, salat syukur wudu, atau salat tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Selesai udahlah. Itu yang paling populer. Salat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid. Yang kedua, salat syukur wudu ketika sudah selesai wudu. Itu tidak ada perdebatan di kalangan ulama. Setelah itu baru ada amalan-amalan lain. Apa amalan-amalan yang bisa dikerjakannya? Setelah sholat 2 rakaat ataupun 4 rakaat atau 6 rakaat terserah bebas. Ketika waktunya masih mencukupi, maka dilanjutkan dengan memperbanyak istighfar. Istighfar, kencengin istighfarnya itu. Istighfarnya yang benar-benar
benar-benar mohon ampun kepada Allah atas kesalahan lisan, kesalahan mata, kesalahan telinga, kesalahan hati, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa kalau di akhir Ramadan kan bilang jika tangan lagi sudah tidak lagi menjabat, bisa menjabat tangan, badan lagi sudah tidak lagi bisa melangkah, itu makanan kesetrum mungkin bisa jadi. Udahlah nggak usah dianggap ya kayak gitu, kasihan dia. Tangannya nggak gerak, badannya nggak gerak, mulutnya nggak bisa bicara, dia setrum. Udahlah nggak usah dianggap. Terlalu lebay, kadang-kadang orang-orang suka begitu. Saking gimana gitu, saking minta maafnya. Padahal berarti bukan meminta maaf, maafin orang-orang yang pernah berbuat salah kepada dia. Catat ya, hadirin sekalian. Catat baik-baik. Ramadan mendidik kita bukan menjadi orang yang pragmatis cuma minta-minta, bukan. Ramadan mendidik kita untuk menjadi dermawan. Maka kita maafkan siapapun mereka yang pernah menyakiti kita. Sepakat ya? Pak, saya sakit hati sama istri saya. Maafin. Saya sakit hati itu sama suami saya karena dia begini lagi. Sudahlah, maafin aja. Saya sakit hati sama istri saya, sakit hati sama tetangga saya, sakit hati sama siapapun kita, maafkan mereka. Balasannya surga tanpa hisab. Keren ini kalau memaafkan itu. Tapi kalau jadi pengemis, waduh, kitanya minta maaf atau nunggu dulu orang itu kalau nggak minta maaf nggak kita maafin. Bahkan ketika ada orang yang tidak minta maaf sama kita, ini orang sombong amat sih, padahal dia salah. Kenapa ya nggak minta maaf ke saya? Ini sih rupanya. Satu lagi catatan buat ibu-ibu. Bu, halo ibu, masih sehat? Terakhir ya bu, buat ibu-ibu yang spesial buat ibu-ibu. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, jika suaminya salah, maka yang minta maaf adalah istrinya. Oh ya, enak amat. Bukankah dia yang salah? Kok saya harus minta maaf? Itu spesial. Jadi kalau dalam masalah ini bukan hanya memaafkan, tapi juga seorang istri walaupun suami yang salah, tapi minta maaf. Egois amat ya laki-laki ini? Bukan egois. Ini adalah syariat. Dan kabar baik ya Bapak Ibu, kalau seorang suami yang salah, kemudian istrinya yang bilang, ya maafin aku ya. Oh iya aku yang salah kok, aku yang minta maaf sama mama. Cobain deh. Tapi kalau suami istrinya monyong gitu kan, nunggu suaminya kapan minta maaf, suami lebih gimana gitu. Nah, suami kan pemimpin ya, betul ya. Ternyata Rasulullah mengajarkannya begitu kepada kita gitu. Jangan nunggu suami minta maaf, nggak ada dalam kamusnya. Istri yang minta maaf walaupun suami yang salah. Komodoi apalagi kalau dia salah seorang istri, jangan cuma bisa cemberut gitu loh. Dan kabar buruknya, masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu harus dipahami. Ketika suami tidak ridho dengan sikap istrinya, maka Allah dan para malaikat melaknatnya sampai suaminya ridho. Ngeri-ngeri sedap banget kadang-kadang. Saya kasih ada ibu-ibu yang gimana gitu ya, serba salah gitu ya bu. Tapi memang itu syariat. Itu saya perlu sampaikan di pagi hari ini gitu. Karena kebetulan ada ibu-ibu alhamdulillah pada rumahnya hadir di sini. Semoga pulang dari sini solehah. Jadi kalau suami yang salah, ya minta maaf. Latihan memang kadang-kadang kalau belum memulai, gitu, masih harus minta maaf sama suami gitu. Belum lagi suaminya rada-rada gitu kan. Rada-rada gimana gitu perasaannya. Coba Bismillah. Dan ternyata itu cara melatih harmonis dalam rumah tangga. Cara melatih lenturnya hati suami menjadi lebih sayang kepada istrinya. Dikit-dikit minta maaf sama suami. Ayah maafin aku ya ketika masakannya tak enak. Ayah maafin aku ya ketika dirancang tidak maksimal buat ayah. Begitu. Itu pasti nambah tuh. Pengen diminta maaf gitu. Coba ini. Pokoknya ibu-ibu semaksimal mungkin latih hatinya bagaimana menjadikan suami adalah sebagai ladang surga buat para istri. Karena sudah angkah tuka wa zawajuka. Ya, sudah begitu. Sudah begitu. Jadi artinya ini salah satu di antara syariat yang memang harus dijaga. Tapi ingat untuk para laki-laki, para suami, Allah mengingatkannya langsung dalam Al-Quran. Kalau tadi adalah Rasulullah, kalau ini Al-Quran. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, tingkatnya lebih tinggi. Kalau tadi seorang istri, instruksinya dari Rasulullah. Kalau untuk suami, instruksinya dari Allah. Apa kata Allah? Wahai para suami, jaga istrimu dan keluargamu dari api neraka. Jagain gitu. Jangan sampai istri itu lepas
lepas gitu. Satu helai rambut saja lepas dari kerudungnya kelihatan sama laki-laki lain atau sama yang bukan mahramnya, maka yang paling telat masuk surga adalah suaminya. Istrinya nggak bisa baca Quran, suaminya yang ditanya, ente pernah diajarin nggak istrinya baca Quran? Enggak, lupa, dulu saya kerja sibuk. Satu, antri belakang. Ente pernah ngajarin istri sholat nggak? Lupa waktu itu karena saya banyak pekerjaan. Antri belakang lagi terus. Semakin banyak yang tidak dikerjakan oleh suami untuk istrinya, semakin jauh masuk surganya. Ayo sih. Was, kata ibu-ibu. Satu-satu. Pertama ibu-ibu. Emang begitu serius karena laki-laki punya tanggung jawab penuh. Apalagi laki-laki tanggung jawabnya kepada empat wanita. Maaf, bukan istrinya. Bapak takut langsung feelingnya ke sana, bukan. Empat wanita itu pertama ibunya. Anak laki-laki, seluruh anak laki-laki adalah milik ibunya. Jadi kalau istri-istrinya protes, kalau suaminya sedekah sama ibunya atau dia kepada keluarganya protes, itu belum layak menjadi istri saya. Karena seluruh harta yang dimiliki oleh anak laki-laki adalah milik ibunya. Lihat silsilahnya atau kronologisnya begini. Dulu yang hamil siapa? Ibunya. Yang melahirkan? Ibunya. Yang menyusui? Yang merawatnya? Ibunya. Mendidiknya, mengajarnya, menyekolahkannya, ibunya yang begitu sangat luar biasa. Ketika dia sudah punya gaji, sudah bekerja, gajinya buat siapa? Buat istrinya. Zalim. Oh, bajuri. Zalim itu hanya buat istri, ada istri, segala-gala buat istri. Ibunya lupa. Yang masih punya ibu saat ini, jangan lupa dengan ibu. Bahwa rezeki yang dimiliki oleh laki-laki adalah seluruhnya milik ibunya, milik kedua orang tuanya. 1 rupiah pun milik mereka. Tidak ada istilah namanya orang tua utang sama anak, gak ada. Halo? Ada di luar sana, ibunya sampai nangis-nangis utang. Nah, ibu tuh lagi butuh buat bayar utang. Utang sama kamu diudahin. Tapi bayar 2 bulan lagi bayar. Astagfirullah. Nah, kamu dididik oleh siapa? Dilahirkan oleh siapa? Ini penting, catat baik-baik untuk laki-laki. Jadi bagi anak laki-laki penting untuk bertanggung jawab terhadap 4 wanita. Ibunya, istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Di 4 wanita ini ada masalah dalam keagamaannya. Berbuat dosa saja tanggung jawab anak laki-laki. Ngeri-ngeri sedap memang laki-laki. Makanya tadi kata Allah, ku harus aku wahliku. Nah, perbaiki dari diri kita dulu sehingga ketika kita memberikan keteladanan yang terbaik kepada mereka. Jadi amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini, sholat, kemudian setelah itu banyak beristighfar, mengamalkan kepada Allah, selipin doa-doa terbaik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk diri sendiri, Pak saya pengen buat keluarga, boleh fa'fu anna, dilihatkan dalam hati. Untuk istri dan anak-anak saya serta keluarga saya semuanya boleh. Plus tambahin baca Quran. Kemudian yang terakhir sedekah. Semuanya jika dilakukan, walaupun baca Quran cuma 1 halaman, tapi pahalanya seperti orang yang baca Quran selama 1000 bulan. Keren kan coba? Sekarang sedekah cuma 100.000 di malam Lailatul Qadar itu. Tapi pahalanya seperti orang yang bersedekah 100.000 itu selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang dimaksud berkualitas amal kita. Amalnya sedikit, tapi ahsanul amal. Amalnya berkualitas karena dilaksanakan di bulan yang berkualitas. Tadi sekalian Allah Subhanahu wa taala sudah tiba waktu syuruk, sudah mengingatkan kita. Setelah ini seperti biasa kita akan melaksanakan salat isyraqul jamaah yang kata Rasulullah SAW, pahalanya seperti ibadah haji dan umrah, sempurna. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal salat kita, jadi amal ibadah kita, dan sebagai pemberarti kebaikan kita yang pada akhirnya Allah akan masukkan kita ke dalam golongan yang bertakwa, yang bersyukur dan senantiasa Allah membimbingnya, dan insyaallah kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah kata, mohon maaf. Di akhir Ramadan ini banyak banyak hal dari awal sampai akhir yang saya sampaikan.
taqabbal minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita dan kita akhiri sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.